Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lili Supendi dari SMA Negeri 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh besar, guru bangsa, dan intelektual pendidikan yang pemikirannya telah berkontribusi bagi dasar perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Pemikirannya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, untuk mewujudkan manusia yang berbudi, beradab, dan berakhlak mulia, pendidikan memegang peranan penting. Dalam hal ini, pendidikan sebagai tolak landasan pembentukan peradaban manusia. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk memerdekakan manusia, memanusiakan manusia dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Ini adalah konsep yang universal, diterima dimanapun dan oleh siapapun, bahwa dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh anak, bahkan mereka nanti setelah selesai sekolah, semata-mata mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, pendidikan harus berpusat kepada anak, dan pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini artinya bahwa anak adalah pusat pembelajaran, anak adalah subjek pembelajaran. Dan yang harus kita dorong adalah bagaimana anak menguasai kompetensi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman yang akan berkembang di masa yang akan datang. Tapi jangan lupa bahwa sang anak juga harus memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta karakter dari bangsa kita sendiri. Yang keempat, konsep Tri Rahayu. Menjaga dan memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara dunia. Ini semuanya saling berhubungan. Inilah saatnya bagaimana kemudian anak kita didik untuk kemudian maju dan bahagia bersama tanpa menjatuhkan langrai. Yang kelima, konsep Trikon, yaitu continue, bahwa pendidikan adalah sepanjang hayat. Belajar mulai dari dalam kandungan sampai liang lahat. Selanjutnya, konvergen. Dalam proses pendidikan, bagaimana kita harus menyerap ilmu dari berbagai sumber yang ada, dari berbagai pemikiran yang ada, untuk kemudian kita formulasikan menjadi pendidikan yang tepat dan berguna. Selanjutnya yang terakhir adalah konsentris. Bagaimana dengan seluruh kecakapan yang kita miliki, kita tidak melupakan identitas, kearifan lokal, serta tempat asal kita berada. Berikut refleksi yang saya lakukan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sudah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas satu persatu. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul ini? Yang pertama, saya merasa kurang menyeluruh dalam mengetahui dan memahami profil serta karakteristik peserta didik. Padahal, hal ini adalah modal bagi saya untuk menerapkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam pembelajaran. Yang kedua, saya lebih cenderung kurang sabar dan kreatif dalam menghadapi perbedaan karakteristik peserta didik. Jika ada peserta didik yang tidak sesuai dengan keinginan saya cenderung untuk kemudian memberikan tindakan terstruktur dan punishment. Yang ketiga, saya hanya menuntut peserta didik untuk taat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Saya tidak mau tahu tentang suasana hati peserta didik, apakah mereka senang, bosan, atau kemudian membutuhkan ice breaking. Yang keempat, saya kurang memberikan pemaknaan dan pemberdayaan kepada peserta didik. Padahal mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda, mereka butuh sentuhan hati, sehingga dengan rela hati mereka bisa mengikuti pendidikan yang kita lakukan. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya harus memahami dan mengetahui profil peserta didik dan karakteristiknya secara menyeluruh. Yang kedua, saya harus lebih sabar dalam membimbing dan memberikan keteladanan dengan setulus hati, agar peserta didik mendapatkan inspirasi dan rela hati. Yang ketiga, saya perlu menuntun peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Menuntun dengan tutur kata dan contoh yang baik, serta menyentuh hati. Yang keempat, saya harus memberdayakan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama,
menyiapkan profil peserta didik secara menyeluruh agar dapat menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pendidikan abad ke-21 dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang keempat, sebagai pendidik, saya harus berperan sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator dalam mengelola pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yang bermakna dan menyenangkan. Kesimpulan, yang pertama, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, memanusiakan manusia demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan pada hakikatnya harus berpusat kepada peserta didik. Peran guru adalah memfasilitasi dan membimbing peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang ketiga, pemberdayaan peserta didik dalam pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi demi kemajuan dan kebahagiaan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pendidikan untuk peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.